Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Coba semuanya berdiri. Iya, bagus. Kita mulai ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Iya, selesai. Terima kasih semuanya. Boleh duduk kembali ya. Oke, selanjutnya Ibu cek hadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Iya, bagus. Semuanya hadir ya. Pinter-pinter anak Ibu. Bagus. Ini kita akan belajar mengenai mengungkap pesan dalam cerita dongeng. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai pengertian dongeng dan unsur-unsur dongeng. Coba siapa yang masih mengingat apa itu dongeng? Iya, bagus. Jadi, dongeng adalah suatu cerita yang tidak nyata atau bersifat hayalan. Nah, biasanya cerita dongeng ini menceritakan tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dan di dalamnya memuat sebuah pesan atau amanat tertentu. Nah, dalam dongeng juga biasanya tokohnya terdiri atas manusia, tumbuhan, maupun hewan. Selanjutnya, unsur-unsur dongeng ada tema, alur, latar, tokoh, penokohan, dan amanat. Berarti amanat merupakan bagian dari unsur-unsur cerita dongeng. Lalu apa sih amanat itu? Ya, jadi amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat tersebut bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tujuan amanat tersebut dibuat yaitu agar penerima pesan atau pembacanya dapat menerapkan amanat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Karena amanat biasanya bersifat positif. 3 langkah yang harus dilakukan dalam menemukan pesan di sebuah cerita dongeng. Yang pertama yaitu bacalah dongeng dengan seksama. Yang kedua, pahami isi dongeng tersebut. Dan yang ketiga yaitu temukan pesan yang tersirat dalam dongeng tersebut. Nah, sekarang Ibu memiliki satu video dongeng. Ketika Ibu tayangkan video dongeng tersebut, kalian simak dan coba kalian kerjakan pada LKDP yang telah Ibu bagikan tadi. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon? kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa.
Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Kita sudah menyimak video dongeng yang Ibu tayangkan. Sekarang coba kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1. Apa judul dongeng pada video tersebut? Ya, jadi judul dongengnya yaitu Pohon Apel yang Tulus. Nomor 2. Tuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng. Tokohnya yaitu pohon apel dan laki-laki. Lalu nomor 3. Apa yang dilakukan pohon apel kepada laki-laki? Ya, pohon apel memberikan ranting-rantingnya untuk laki-laki itu membuat sebuah rumah dan memberikan akarnya atau sisa pohonnya untuk laki-laki tersebut bersandar atau berteduh ya. Lalu nomor 4. Apa yang dilakukan laki-laki itu kepada pohon apel? Jadi, laki-laki itu lama tidak menemui lagi pohon apel tersebut dan pohon apel merasa sedih. Yang kelima, nah, apa pesan yang ada dalam dongeng tersebut? Ya, jadi pesannya yaitu kita harus menyayangi tumbuhan. Mengapa kita harus menyayangi tumbuhan? Karena tumbuhan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Seperti yang ada dalam dongeng tersebut, yaitu batangnya bisa digunakan untuk kita membuat rumah. Kemudian sisanya bisa digunakan untuk kita berteduh. Selain itu, kita dapat menghirup oksigen yang segar dari tumbuhan, menyimpan cadangan air. Nah, coba bayangkan jika tidak ada tumbuhan. Ya, jadi jika tidak ada tumbuhan, lingkungan kita akan gersang, tidak memiliki oksigen, kekurangan air bersih, dan masih banyak akibatnya yang bisa kita rasakan jika kita tidak menyayangi tumbuhan. Maka dari itu, kita harus menyayangi tumbuhan. Nah, untuk penguatan, Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti Ibu akan berikan lembar kerjanya dan coba kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Dan jika sudah, tugas tersebut bisa dikumpulkan ke Ibu. Selamat mengerjakan. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah selesai. Sebelum pulang, Ibu akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dongeng merupakan cerita hayalan yang di dalamnya terdapat sebuah amanat. Nah, amanat tersebut sengaja dibuat agar dapat menyampaikan pesan dari penulis kepada pembacanya, dan pembaca dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada 3 langkah yang dapat kita lakukan dalam menemukan pesan dalam cerita dongeng. Yang pertama yaitu kita membaca cerita dongeng tersebut dengan seksama. Yang kedua, cari isi dongeng tersebut. Dan yang ketiga, temukan pesan yang ada dalam cerita dongeng tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pulang, coba kalian rapihkan terlebih dahulu alat tulisnya dan lihat di sekelilingnya apakah ada sampah, dan jika ada, tolong buang ke tempat sampah. Iya, bagus. Sekarang sudah terlihat rapi dan bersih. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya dan partisipasi aktifnya dari kalian semua. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.